Shalom, saudara-saudaraku, keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan kami di channel ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama hasil wawancara kami dengan hamba Tuhan tersebut dan selamat menyaksikan. Oke, saya mau kembali ke sini ke pengalaman dengan Bapak selama bertahun-tahun tadi, terus melewati suka duka perjalanan pelayanan di sini. Apa tidak ada pikiran untuk sudah kita keluar saja, Pak? Dan kata Bapak tadi di jalan dari sini menuju wilayah sana cuma jalan kaki selama 1 jam. Oh iya. Nah, ibu di sini di rumah, maaf saya tanya tadi, Bapak sih makan apa? Kalau makan oke, tapi aduh sangat minim. Bukan bekicot, saya harus masak. Kayak gitu untuk saya untuk bertahan. Terus apakah seorang istri gembala bisa menceritakan buat orang di luar sana bahwa kita ini manusia biasa, tapi ini pengalaman dengan Tuhan? Kalau saya karena di situ ya Tuhan sudah membekali saya kekuatan begitu ya. Ya. Jadi justru saya semangat sekali. Tidak ada sama sekali penyesalan atau Tidak ada. pertanyaan. Saya baru datang di sini 2 bulan. Saya katakan begini, Pak, kita kembali ke kota. Karena kita ini datang di sini kayak datang kita dibuang. Kalau nggak salah cuma Padang di sini. Iya, cuma Padang dan Rawa itu aja. Iya. Ini kan kita sudah ditempatkan waktu kita sampai di sini 1 dulu. 1 kakak. 1 kakak. Wow. Ibadahnya biasa juga 1 orang. Nah, 1 bulan kemudian Pak baru datang yang dari Pompei. Kayak 3 bulan apa bulanan. Iya, saya katakan begini, karena suaminya tidak mau ibadah begitu kan. Ya. Karena sudah minum-minum begini ya tidak bisa. Biasa ini kan biasa ke selatan. Saya berdua ibu itu. Saya yang layani ibu itu berdua kami. Saya katakan Tuhan, saya dikirim ke sini seperti dibuang. Saya datang melayani di sini kok hanya 1 jiwa. Tapi satu yang penglihatan yang Tuhan kasih itu selalu tiap malam itu saya seperti atas rumput yang subur. Saya seperti itu piala dunia yang begini-begini sedang memuji Tuhan begitu. Oh iya. Jadi hanya itu yang selalu menghibur saya. Setiap saya semacam kayak ada begitu di depan. Iya, itu namanya penglihatan. Jadi itu yang selalu saya katakan, Tuhan, saya seperti kok piala begitu menyanyi, memuji Tuhan. Baru rumputnya subur. Saya pernah turun ke sedikit, saya berusaha naik. Saya naik kembali. Dan banyak hal yang Tuhan perlihatkan di daerah situ. Saya akan melihat hanya padang rumput. Semua rumput yang daerah ke bawah itu tidak ada rumah-rumah. Dan saya lihat itu ada rumah-rumah kecil ke bawah berjejer samping saya. Jauh sebelum ini Iya. kampung Iya. seperti ini. Iya. Jadi waktu itu saya mau bilang bahwa Tuhan tunjukkan masa depan sama ibu. Iya. Terus? Jadi setelah itu saya katakan, oh iya, nanti ini jadi juga, jadi ramai kok, banyak orang. Wow, bisa. Terus jadi saya bertahan begitu keadaan rumah itu yang di sana itu. Iya, makanya saya bilang tadi kan di samping-samping itu belum ada rumah pasti. Nah, penglihatan itu ternyata ibu ini dikasih bilang masa depan. Iya. Bahwa ini Jadi akan hari ke seperti depan. ini ya. Mm-mm. Bahwa ini bisa. Itu kan jarang itu. Yang ibu dapat, yang ibu lihat tahun kira-kira beberapa belasan tahun yang lalu itu sama dengan kondisi sekarang. Iya sama. Yang itu rumah saya lihat itu ada. Wow. Itu sudah ada sekarang di sana itu. Itu rumah di belakangnya saya yang ada rumah batu, saya lihat juga. Itu rumah batu di situ sudah berdiri. Itu juga yang sebelah sana itu ada rumah. Daerah sini Tuhan juga perlihatkan, saya katakan Tuhan. Waktu kami jalan-jalan ke sini, saya hanya katakan begini, Tuhan, daerah ini yang paling bagus saya lihat semua daerah yang ada di sini. Iya. Di sini ini rata. Tapi di sini dulu seperti ini di depan ini. Iya, Tapi, padang. iya, rata. Hanya ini yang daerah ini rata. Saya katakan Tuhan, kalau Tuhan menghendaki,
kasih saya tempat ini untuk tempat bangun gereja. Iya. Benar Tuhan kasih. Ini sudah ada pemerintah kasih. Nah, terus sudah itu saya katakan begini. Tapi ya kita sudah dikasih tapi jauh sekali di sana, terlalu di belakang ya. Bagaimana itu bisa itu banyak orang? Dari mana kita dapat itu jiwa-jiwa kalau begitu? Saya katakan begitu. Terus Tuhan kasih lihat saya itu rumah di sebelah. Di sana, ada di sana, ada 2 rumah di sebelah itu. Dia bangun rumah, rumah apa itu? Yang terbuat dari nipa. Oh iya. Atapnya nipa. Ya rumah gubuk. Sedangkan sebelah sana rumah tapi ada terpalnya yang tenda biru namanya. Saya katakan begini sama ibu itu. Ibu, sudah tinggal di sini? Dia bilang, iya. Dari mana, Bu? Ada, saya dari Poso. Terus terus kerjanya di mana, Bu? Dia bilang dari Sinar Mas. Kalau tidak salah 1 bulan, kemudian ke 3 bulan betul ada ibu. Itu dari tidak ada, maksudnya Tuhan tunjukkan ibu Iya. wawancara itu maksudnya di penglihatan itu. Iya. Sampai sereal itu ya. Iya. Dan itu ibu itu saya tidak tahu dari mana orangnya. Dia orang Timur. Ada rumah pondok-pondok di muka gereja itu karena ini masih padang-padang. Ada di situ. Ada baku jejer itu rumah di sana dan itu pegawai di Sinar Mas nanti. Nabila Pak Jemaah, masa sih? Iya. Saya hanya bilang, Itu belum ada Pak waktu itu? belum. Terus ya setelah itu 3 bulan kemudian Kejadian? ada. Iya. Ada. Langsung saya tanya dia, di mana kerja, Bu? Di Sinar Mas. Mengirim kita di suatu tempat, pasti Tuhan perlengkapi di situ. Bagi saya, kalau Tuhan mengirim kita suatu tempat, pasti Tuhan perlengkapi di situ. Sekalipun kita tidak ada apa-apanya bagi manusia, tapi pasti Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan ke depan. Kan dulu ini Pak Gembala dulu ini waktu dia katakan, saya sudah jenuh di sini. Dia mau pindah ke selatan. Oke, hari itu ya oke. Kan waktu terus berjalan, dia sudah mau pindah ke selatan. Dia katakan begini, Ibu, kita mau pindah ke selatan. Kenapa? Banyak sekali tantangan di sini. Saya tidak mampu hadapi tantangan di sini. Saya katakan, Pak, kalau Tuhan utus kita ke tempat ini, tanah gersang sekalipun bisa dibalikkan Tuhan menjadi tanah subur. Saya katakan begitu. Lalu tapi saya mau pindah. Setelah itu mau ditempatkan dia di sana, saya dengar khotbah dari mimbar. Dia katakan begini, kadangkala kita di tempat yang paling gersang. Nah, karena kita sudah tidak mampu, kita sudah mau pergi dari situ. Padahal Tuhan mau membuat tanah gersang itu menjadi tanah subur. Nah, dan kita katakan, wah saya mau jalan di tempat yang bukan kerikil-kerikil, saya yang halus saja supaya enak jalannya. Padahal di situ kita dibentuk kalau tempat yang kerikil. Saya katakan begini, betul itu. Jadi saya katakan, Pak, saya tidak jadi pindah, ya. Kita harus tetap di sana. Karena ada jemaat satu di sini dia katakan begini, Bu Gembala, Pak Gembala, kalau kalian pindah dari sini, maka kami akan berhenti ibadah. Oh, kenapa? Nah kan ada orang mau dikirim kemari ganti kami, karena itu permintaan batu loncatan. Kami mau diganti di sini. Jadi berarti tidak. Kami pertahankan Ibu Gembala, Pak Gembala tetap ada di sini. Kalau dia mau pindah ya terserah. Kalau Ibu Gembala mau memaksakan diri, Pak Gembala mau memaksakan diri pindah, biar kami tidak
sembarang mau tempat gereja, kita tempati pergi gereja. Saya dalam hati ini di Tuhan. Mereka kehilangan gembala. Kalau bahasanya seperti begitu. Lalu saat mau ditempatkan, saya katakan tidak. Kami akan kembali ke Sain Bawalati. Terus kami kembali. Jadi, iya. Kami kembali. Saya katakan, Pak, kuatkan hatimu. Tuhan yang memanggil kita di sini, dimanapun kita gembalakan jemaat itu, pasti tantangannya ada di situ. Mungkin lebih parah di sini daripada yang di sana yang kita mau tempati. Mari kita tetap teguh. Oke, mungkin yang terakhir buat Ibu. Kira-kira di tengah sebagai seorang istri gembala, di tengah semua tantangan yang Ibu hadapi, ya puluhan tahun pengembalaan di sini bersama mendampingi Bapak, apa yang Ibu bisa bagikan buat istri-istri pendamping gembala ketika mereka mengalami persoalan, bahkan memutuskan ketika suami mereka atau gembala memutuskan untuk keluar? Kira-kira apa ya Ibu mau beritahu buat mereka? Iya, kalau kita sebagai istri penopang suami dalam menggembalakan jemaat, mari kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kita harus kuatkan iman kita di dalam Tuhan supaya kita tetap kuat dan tidak mundur pada saat menghadapi tantangan. Dan kita harus punya keberanian untuk mendorong suami untuk tetap berpegang pada apa yang sudah ditentukan dalam penggembalaan. Bagi saya begitu. Tuhan. Iya. Dalam pelayanan kami di sini itu bertahun-tahun. Pokoknya 17 tahun ya Pak ya. Wow, 17 tahun itu kami bekerja di sawah. Bekerja di ladang, untuk menghidupi semua pelayan. Iya. Sekali lagi Bu, maksudnya statement, maksudnya pernyataan buat banyak hamba Tuhan di luar yang mungkin mereka masih sangat muda, pelayanan belum terlalu lama, tapi ketika mereka menghadapi tantangan yang seperti Ibu alami, Ibu mau bilang apa buat mereka? Ya, satu yang saya katakan bahwa kita harus kuatkan iman kita dulu. Nah, kuatkan iman kita, rajin berdoa supaya tetap kuat untuk menopang suami dalam pelayanan. Begitu. Jadi saya itu selalu kasih tahu Pak Gembala, Pak, kuatkan imanmu. Mari kita maju bersama-sama. Wow, luar Jadi, biasa. saya katakan, ya kalau ada yang dalam pergumulan yang luar biasa, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa. Itu kalau kita menangis di bawah kaki Tuhan itu, betul-betul itu air mata kita itu ditampung dengan kirbatnya Tuhan. Dan itu yang membuat saya kuat. Bukan hanya sedikit air mata yang kami pakai di sini untuk berlutut. Jadi Ibu mau bilang buat hamba Tuhan atau pendamping istri dari para gembala ketika mereka di luar, gunakan waktu untuk berdoa minta ke Tuhan. Iya, kita harus luangkan waktu itu. Kita harus luangkan waktu untuk Tuhan. Saat suami lemah, kita istri harus berdoa. Oke, saya kira demikian Ibu. Cuman saya datang di sini, saya memberikan ini buat Bapak Ibu. Ini ada sejumlah uang, jumlahnya tidak banyak, jumlahnya 2 juta dari kami Pak, dari Persekutuan Doa. Kami bawa di sini, semoga jadi berkat. Apa yang Bapak Ibu idamkan di sini, biar ia dalam anugerah Tuhan ini segera ada dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Seperti itu. Saya kira mungkin diterima dulu, Pak. Ini sama Ibu. Oke, biar ini jadi berkat buat Bapak Ibu, buat gereja di sini. Tuhan Yesus. Sekian wawancara kami kali ini. Sebagaimana kami diberkati dengan kisahnya, kami percaya saudara-saudara juga pasti diberkati.